Tadi kan kita udah ngomongin soal miss-missan, Vincent. Iya. Nah, sekarang ini ada informasi. Dengerin gue nggak lu? Kita masuk kemana, Vincent? Fun fact! Apa urusannya miss-missan sama fun fact? Loh, ini dia. Kita udah ngomongin miss-missan. Tapi kita ada beberapa fakta-fakta yang mungkin banyak orang nggak tahu tentang tadi itu, miss-missan. Seperti miss-missan. Kalau miss-missan keluar darah dari hidung. Itu mimisan. Jadi wanita pertama yang terpilih menjadi Miss Universe, tahu nggak siapa? Hayo. Hayo. Siapa hayo? Namanya Armi Kuusela. Adalah Miss Finland yang jadi Miss Universe pertama pada tahun 1952. Armi Kuusela adalah nenek moyangnya vokalisnya Raja ya. Itu Ian Kasela. Oh iyalah. Ini Kusela. Saat memenangkan ajang itu, Armi baru berusia 17 tahun. Setelah menjadi Miss Universe, dia membintangi film berjudul Mailman Kaunein Teito. Atau dalam bahasa Inggris disebut World's Most Beautiful Girl. Yang terinspirasi oleh kisahnya sendiri. Oh. Rasisme ya. Itu dia fakta menarik pertama. Fakta menarik kedua. Nah ini. Mahkota Miss Universe simbol dari HIV atau AIDS. Sejak 2009, pemenang Miss Universe mengenakan mahkota perdamaian buatan Diamond Nexus Lab. Nah, mahkota Miss Universe yang dipakai pada 2009-2013 itu dipercantik dengan batu ruby. Ruby Soho. Batu ruby ini menggambarkan solidaritas dan pemahaman tentang HIV/AIDS. Ya. Jadi mahkota ini jadi pertanda komitmen tentang kesadaran dari penyakit tersebut. Fakta menarik selanjutnya. Ya kan? Baru tahu kan? Saya baru tahu jujur aja. Iya. Fakta menarik selanjutnya. Ya. Penyandang Miss World dengan waktu terpendek. Nah, penyandang gelar Miss World dengan rentang waktu terpendek adalah Gabriela Brum. Umurnya 18 tahun dari Jerman Barat. Dia dinobatkan sebagai Miss World ke-30 pada tahun 1980. Ya. Namun mengundurkan diri setelah 18 jam. Karena begitu 24 jam tamu harap lapor. Enggak, lain. Bukan di komplek ya. Pemegang mahkota kecantikan ini terjegal skandal kasus foto tanpa busana yang membuatnya menjadi perhatian dunia. Kita lihat fotonya seperti apa. Nggak usah. Ya kan penasaran orang kan. Oke. Jadi sesudah terpilih, abis itu muncullah skandal-skandal foto-foto tanpa busana keluar. Akhirnya dia membesarkan diri untuk mengundurkan Dibalikin. diri. Ya. Lanjut. Miss Navajo Nation. Novahu kayak. Novahu apa Novajun? Ya. Kontes yang hanya boleh diikuti para wanita Navajo atau Navajo ini, suku pribumi Amerika. Hampir serupa kontes lainnya, para peserta akan dinilai dalam beberapa kategori. Seperti mempertontonkan adat istiadat suku yang sudah lama dipertahankan, wanita harus mengenakan busana tradisional. Memiliki kemampuan menyembelih dan menguliti domba. Dan akhirnya pada hari raya kurban, mereka diperlukan sekali untuk... Udah sampai situ aja. Menyembelih. Sampai situ aja. Karena jago menyembelih. Sampai situ saja. Oke, baiklah. Sampai membuat bedug. Kasihan nih, Miss begitu nyembeli, ada yang anak-anak kecil. Miss, torpedonya, torpedo. Biasa kalau Idul Adha tuh banyak banget gitu di komplek-komplek tuh. Oke, baiklah. Ya. Lucu sekali ini. Oke, baiklah. Kita langsung masuk ke informasi-informasi bermutu tinggi yang mencerdaskan kehidupan bangsa di Tonight Headline. Tonight Headline. Biasa rutinitas dari pagi bangun tidur buka mata, dapat berita, selalu banyak yang nggak enak. Apalagi akhir-akhir ini banyak sekali berita-berita politik yang membuat kita jengah. Benar, seperti waktu kita bangun mata buka tidur. Ini apa ya? Kasih berita tuh harusnya yang enak gitu ya beritanya. Saya banyak berita-berita yang... Oke, tapi ini berita pertama ini kita lihat dulu ya. Vokalis Guns N' Roses kirim surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo. Ya, sebuah surat terbuka yang berisikan permohonan penghapusan hukuman mati lagi-lagi ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Jadi pas dibuka, isinya adalah Sigasma! Mas Mills childhood! Kan Guns N' Roses, Sucalomai. Bapak Presiden sambil gini lagi bacanya. Iya kan Bapak Joko Widodo juga suka musik metal. Anak metal. Ya. Setelah surat terbuka dari vokalis Napalm Death. Guns N' Roses. Oh, Napalm Death dulu awalnya. Habis itu vokalis Guns N' Roses juga ikutan Axl Rose. Si Axl Rose. Gitu. Surat yang dibuat Rose tertanggal 27. Surat yang dibuat Rose. Rose Makeup. Itu Rus, gak ada yang tahu dong. Ya ada orang makeup kita namanya Rus. Iya benar, nggak usah dibawa-bawa. Oke, surat yang dibuat oleh Yanti Wardrobe.
lo. Oke. Anak Quadrop namanya Yanti, Ya. nggak usah ya. Surat yang dibuat oleh Excel tertanggal 27 April itu diunggah ke halaman Facebook resmi Guns N' Roses. Sebelumnya penyanyi Anggun C. Sasmi juga sempat melayangkan surat sejenis itu. Ya. Dan menuai beberapa reaksi di masyarakat. Ya. Wah, kalau ini sih, kalau saya mah komennya cuman ya kita ikutin aja hukum yang ada di Indonesia. Nggak bisa ngomong apa-apa gitu ya. Ini ngomong. Ya nggak, maksudnya nggak bisa berkomentar lebih Nah, ini komentar. pro atau kontra gitu loh. Lo nggak bisa komentar? Ya. Ini komentar. Nggak, maksudnya berkomentar yang... Ini komentar. Ini. Lo bohong sama kita lo. Bodoh amat. Lo gimana kalau lo? Kalau gue Ayo. setuju. Setuju hukuman mati? Iya. Oh. Karena beberapa teman gue juga banyak yang meninggal karena narkoba. Wah, ya betul. Jadi buat gue itu adalah jahat sekali. Jadi orang yang mengedarkan itu harus dihukum dengan setimpal. Wah. Nyawa dibalas nyawa. Iya, nggak usah deket-deket. Oke, baiklah. Selanjutnya. Ferrari Kevin Fierratel terjebak di gang sempit. Ngapain sih? Ngapain? Ini beritanya bagus. Ya nggak membanggakan juga pakai tepokir. oke. Belum lama ini sebuah mobil Ferrari tipe F430 ditemukan terjebak di sebuah gang kecil di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan. Ternyata sang pemilik mobil mewah itu adalah Kevin Aprilio. Lewat akun Twitternya, Kevin sempat ngasih klarifikasi tentang kejadian sebenarnya yang sempat heboh di sosial media. Ya, ketika dibuka sosial medianya berbunyi "She got smart". Enggak. Itu kan tadi terus. Tapi pertanyaan gue, ini komentarnya kayak gini nih, kasih klarifikasinya. Sekali lagi saya klarifikasi, Ferrari-nya nggak nyangkut. Sama sekali nggak nyangkut. 2 menit di situ karena saya berhati-hati aja. Salam profit. Oke. Inspirasi. Jadi katanya dia emang berhenti, bukan nyangkut. Nggak nyangkut, cuman terjerembab. Kenapa gini? Ya kita lah ya terserah. Tapi yang bingung adalah Pin, lo ngapain sih lewat gang situ lagian ya? Ya terserah dia, orang dia mau main. Ya nggak kan, itu kan Ferrari itu kan jalannya kan ya yang... Itu di situ banyak kos-kosan. Mungkin dia mau beli kos-kosan untuk usaha bisnis, you know. Ya kan parkirnya bisa di jalan raya, habis itu jalan ke gang. Ya terserah dia dong. Gimana sih orang? Kita sudah berhubungan dengan Kevin langsung. Selamat malam Kevin. Ya, Kevin nggak bisa telepon. Oh enggak ya? Kita sudah terhubung dengan gangnya. Lagi-lagi, masih tentang mobil mewah dan topik hangat di sosial media. Beberapa waktu lalu juga berhubungan sama mobil juga nih ya. Netizen di jejaring sosial juga ramai merespon sebuah foto mobil sport Chevrolet Bumblebee. Camaro dengan nomor polisi B17 AVI yang ditilang polisi saat menerobos jalur Transjakarta. Dan ternyata itu rutenya Mampang ke arah Ragunan. Dan ternyata kan AVI, mobil itu adalah milik Ferry Avi. Sebuah kontes menyanyi Ferry Avi, bukan ya? Aduh, lawas banget. Ternyata ya. bukan. Raffi, punya teman kita Raffi. Oh, Raffi Ahmad. Raffi. Oh iya. Tapi diklarifikasi ternyata yang membawa mobil itu pada saat itu bukan Raffi. Tapi si Avi itu, Ferry Avi. Temannya Raffi. Udah diklarifikasi sama Raffi, itu teman saya yang bawa. Tapi muncul lagi masalah setelah itu. Apa itu? Bahwa ternyata polisi tidak merasa menilang. Oke. Menimbulkan pertanyaan, kok nggak ditilang padahal masuk jalur Transjakarta. Itu jadi masalah lagi. Cuman nggak tahu terusannya bagaimana atau selanjutnya ya silakan yang berwajib lah. Oke. Ada lagi sebuah mobil Outlander yang tiba-tiba menubruk pos polisi. Berwarna putih. Nah, itu punya gue, lu nyumpahin. Lu menyumpahin itu. Gak salah. Nabrak pos polisi lagi. Plat nomornya belakangnya Egi. Vincent ya? Iya. Enggak bercanda. Ada juga tentang mobil Morris. Mini Morris. Udah nggak usah ya. Oke, baiklah. Oke, lanjut. Seorang wanita batalkan pertunangan demi boneka 2 miliar. Apa lagi nih? Seorang wanita membatalkan pertunangan demi memilih di koleksi boneka seharga 134.000 pound sterling atau setara dengan 2 miliar rupiah. April Brucker tanpa ragu memutuskan pertunangannya karena sang pria mengaku merasa cemburu. Wow. Cemburu sama boneka. Karena wanita telah menaruh perhatian lebih besar terhadap koleksi bonekanya dibandingkan pria tersebut. Waduh. Saking cintanya itu wanita sama bonekanya, si pria ini cemburu. Cemburu. Wah. Saya juga punya koleksi boneka. Boneka pirang. Oke.
Oke, baiklah. Tapi kok cemburu sama boneka? Udah Iya, ada ya. aneh-aneh. Oke, itulah berita-berita unik yang bisa kita hadirkan Ya. untuk Tonight Lovers di rumah. Sekali lagi semoga Tonight Lovers yang di studio maupun sekali lagi buat Tonight Lovers yang di studio maupun yang di rumah semoga terhibur dan mendapatkan informasi malam hari ini. Ya. Senin sampai dengan Jumat jam setengah 11 malam. Jangan pernah lupa menyaksikan Tonight Show. Selamat malam, selamat istirahat. Bye-bye. Bye. Arsenal atau MU? Arsenal dong. Ini kalau dia panik, dia pura-pura mati.